Selamat pagi para pemirsa TVRI Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, edisi Minggu 12 Februari 2023. Pemirsa, minggu ini kita sudah memasuki minggu biasa yang ke-6. Dan kita juga tanpa terasa sudah hampir 2 bulan memasuki tahun 2023. Setiap perjalanan hidup kita adalah salib kehidupan. Nah, bagaimana kita menyikapi salib kehidupan ini? Maka tema kita hari ini akan berbincang-bincang tentang bagaimana memaknai salib Kristus di zaman ini, atau di zaman modern ini. Nah, untuk mengupas tuntas tema ini, di studio kami sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Pastor Silvanus Ilwan, CP atau Pesionis. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Pak Paulus. Semangat ya, Pastor, hari ini. Iya. Kita masih dalam keadaan baik dan sehat lah. Baik. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog kita dengan Pastor Ilwan tentang tema memaknai salib Kristus di zaman modern ini, kita minta Pastor Ilwan membuka kita dalam doa agar kita diterangi Roh Kudus dalam membahas tema-tema ini. Silakan, Pastor, kita masuk dalam doa. Baiklah, marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan serta semangat dalam hidup kami. Kami akan melaksanakan mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami jelaskan, sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan berguna bagi umat-Mu, terutama juga bagi kami semua. Semoga segala sesuatu yang kami renungkan dalam salib Kristus, selain memberikan peneguhan, tetapi juga memberikan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, seperti dikatakan di awal tadi, tema kita adalah memaknai salib Yesus di zaman ini. Nah, Pastor, memaknai salib Kristus di zaman ini. Sebelum kita mendalami jauh tentang maknanya, mungkin Pastor bisa jelaskan salib Kristus itu sendiri dapat dijelaskan seperti apa, biar orang lebih paham, sehingga dia bisa memaknainya. Intinya bahwa salib Kristus, kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dari salib, pendiri kongregasi kami, kongregasi Pasionis, itu adalah satu obat untuk menyembuhkan manusia dari dosa-dosanya. Tetapi kalau kita juga merenungkan secara mendalam, selain itu juga salib Kristus juga memberikan kekuatan juga bagi orang, supaya orang mengerti apa arti penderitaan dalam hidupnya, dan juga bisa memilah mana penderitaan yang dia buat sendiri atau penderitaan yang datang kepadanya bukan karena kesalahan-kesalahannya. Jadi salib Yesus itu tentu berbeda dari salib para penjahat, yang pada saat itu juga bukan cuma Yesus yang mati di kayu salib, juga ada banyak orang yang dihukum di bawah hukum kerajaan Romawi, mati di kayu salib. Tetapi Yesus mati di kayu salib itu punya visi dan misi yang lain. Dia mati di kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka penderitaan yang dialami oleh Yesus bukanlah penderitaan yang sia-sia, tetapi penderitaan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian kita melihat bahwa salib juga merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada manusia. Maka sebenarnya kalau kita merenungkan salib itu bukan hanya sekedar merenungkan penderitaannya saja, tetapi juga ada cinta di dalamnya, yaitu cinta Allah. Maka kami melihat ataupun menyebut sengsara Yesus itu sebagai pasio, artinya sebagai dari luar kita melihat suatu penderitaan yang dialami Yesus, tetapi ke dalam kita melihat ada cinta kasih Allah di dalam diri Yesus.
cinta kasih Allah yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Sehingga dia mengorbankan anaknya untuk menebuskan dosa manusia. Ya. Nah, zaman sekarang orang sering melupakan salib yang harus dipikulnya. Karena Yesus sudah memberikan pernyataan, memikul salibmu dan memikul untuk mengikuti Yesus tidak Yesus. bisa mengelak. Bagaimana yang bisa dijelaskan di zaman ini? Tentu kita tidak dalam hidup kita sehari-hari, tentu setiap orang tentu tidak mau menderita. Ya. Nah, itu psikologi yang dialami oleh banyak orang. Tentu orang inginkan hidupnya bahagia ya. Tentu tidak mencari penderitaan. Tetapi kita juga melihat perjalanan hidup kita, karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup juga bersama orang lain. Juga kita hidup dengan keadaan alam yang tentunya belum tentu berjalan mulus dan baik-baik saja. Dan juga dalam kemasyarakatan, jadi ada penderitaan-penderitaan yang bukan karena kita mencarinya atau kita membuatnya, tetapi juga bisa karena dampak, kita terdampak. Jadi tidak mungkin dalam perjalanan hidup manusia itu dia mulus begitu saja. Dia juga pasti akan mengalami penderitaan. Pasti ada itu. Misalnya kalau dia hidup di suatu daerah dan terkena dampak bencana alam, tentu juga dia juga mengalami penderitaan. Oleh karena itu sebenarnya salib itu bukan sesuatu yang dicari-cari, tetapi bagian dari dinamika hidup manusia. Nah, kemudian ada perbuatan-perbuatan baik yang kita perjuangkan. Tentu ada, tidak semua orang bisa menerima kebaikan-kebaikan kita. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak setuju dengan kebaikan-kebaikan kita, pasti akan melakukan perlawanan, dan itu juga menjadi salib bagi kita. Jadi kalau kita merenung tentang salib itu, yang pertama bahwa kita pasti akan mengalami penderitaan-penderitaan yang bukan menjadi bagian dari kehendak kita, yang kita mau, bukan kita mau, tetapi juga menimpa kita. Kemudian juga kalau kita merenungkan salib, bagi kita yang berbuat baik, kemudian ada perlawanan dari orang-orang jahat, ya itu juga menjadi salib bagi hidup kita. Dan juga salib menegur kita apabila kita melakukan suatu kejahatan. Ketika kita melihat Yesus yang mati di kayu salib, kita ingat dosa-dosa kita, bahwa kita seharusnya jangan melakukan kejahatan, karena dengan kita melakukan kejahatan, kita juga melihat apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Itu juga menjadi satu teguran bagi kita. Tetapi juga salib menjadi penyemangat bagi kita, supaya dalam hidup kita ini kita tidak berputus asa. Kita melihat bagaimana Yesus memikul salibnya, dan dalam devosi jalan salib itu diceritakan dia 3 kali jatuh, itu bagian dari dalam devosi lah. Sebenarnya itu menggambarkan bahwa kita seharusnya mencontohi Yesus, supaya kita itu jangan berputus asa dalam hidup kita ketika ada penderitaan yang kita alami. Bagaimana kita menyikapi penderitaan yang adalah salib yang harus kita pikul, lalu kita menyatukan sengsara kita, penderitaan kita dengan bagaimana kita melihat sengsara Yesus Kristus di kayu salib ini. Maka kita tidak bisa melihat penderitaan yang dialami Yesus hanya sebatas sebagian permukaan luar saja. Di mana kita melihat badan Yesus berdarah, kemudian juga dicambuk dan dipaku. Kita jangan hanya berhenti sampai di situ. Tetapi spiritualitas salib sebenarnya mendorong kita melihat bahwa di balik penderitaan atau penganiayaan yang dialami oleh Yesus, di balik sengsara Yesus itu ada cinta kasih Allah yang luar biasa. Karena Allah mencintai manusia, karena Yesus juga mencintai manusia, maka dia rela dan mau menanggung itu. Jadi ada motivasi di dalam diri Yesus untuk bersedia memikul salib, karena ada cinta.
Yang pertama tentu cinta kepada bapaknya, taat kepada bapaknya, dan juga karena cinta kepada umat manusia. Maka kita juga ketika kita menanggung penderitaan, kita juga harus memiliki kekuatan cinta di dalam diri kita. Misalnya kita ambil contoh, misalnya dalam sebuah keluarga kan, kenapa seorang suami misalnya rela banting tulang bekerja siang dan malam mencari nafkah, itu karena ada cinta di dalamnya. Cinta ya, untuk keluarga. Cinta untuk keluarga, Ya. cinta untuk mempertahankan perkawinannya. Ya. Kalau tidak ada cinta, maka itu menjadi beban yang sulit untuk diberi makna. Ya, ya. Nah, kalau kita melihat penderitaan selalu dikaitkan dengan salib. Kenapa sih selalu dikaitkan dengan salib gitu? Kenapa harus salib gitu? Tidak, bukan hal lain. Jadi Allah tentu bekerja secara misteri, Ya. yang tanpa kita dapat kupas tuntas ya. Jadi ada maka disebut misteri salib. Misteri salib. Misteri salib, bahwa cara-cara yang ditempuh Allah, cara-cara yang dikehendaki Allah atau dipakai oleh Allah, kadang-kadang di luar kemampuan manusia. Tetapi satu hal yang kita lihat, bahwa Allah sebetulnya tidak mau mengajarkan atau memberi teladan kepada manusia tentang mental instan ya. Ya. Allah juga menghormati hukum-hukum alamnya. Jadi apa yang dilaksanakan Allah supaya manusia melihat bahwa tentu untuk mencapai suatu kebaikan, mempertahankan suatu kebenaran, mempertahankan kasih, itu tidak mungkin lepas dari perjuangan ya. Tidak secepat kilat ya. Karena dan itu cocok menjadi bahan masukan bagi kita yang hidup di dunia zaman sekarang. Kadang-kadang manusia mengejar sesuatu, mencapai prestasi, mencapai kesuksesan, ingin melakukan secara instan Ya. tanpa melalui suatu perjuangan. Dan itu tentu sebetulnya tidak cocok dengan hukum alam yang mendaki bahwa segala sesuatu itu berproses, bertahap-tahap. Nah, terkadang kan manusia tuh lupa karena ditawari oleh kemewahan-kemewahan duniawi. Dia mengejar hawa nafsu duniawi. Nah, dalam tanda petik, justru mengejar hawa nafsu itu bisa menyelipkan dirinya. Arti dalam tanda petik menyelipkan hidupnya dalam dunia ini. Nah, bagaimana untuk bisa melihat situasi ini? Maka Yesus memberi teladan kepada kita Ya, supaya kita tidak menjadi budak hawa nafsu ya, atau budak keinginan-keinginan yang ditawarkan duniawi. ya, keinginan duniawi dalam artian khusus ya. Ya, Bahwa Yesus memberikan teladan dengan ketaatan kepada Bapaknya, ya, ketaatan kepada Allah. ya, Jadi ketika orang taat kepada Allah, mengikuti kehendak Allah, dia memiliki kekuatan untuk menghindarkan dirinya dari perbudakan nafsu, perbudakan duniawi. ya, Dan juga tentu ketaatan itu tadi dibarengi dengan cinta kepada Allah. ya. Ketika kita taat kepada seseorang dan ketaatan juga itu dibarengi dengan cinta, maka ketaatan itu menjadi ikhlas. Ya, ya, Misalnya seorang bawahan kan, ya, dia taat kepada perintah atasannya karena juga dia memiliki kasih kepada atasannya, maka ketaatannya itu menjadi lebih ikhlas. Juga kasih kepada lembaga yang dia bekerja. ya. Injil hari ini juga menyinggung soal itu kalau nggak salah. Bagaimana kita berbuat karena cinta kepada Allah. Ya. Bukan seperti orang Farisi yang munafik dalam hidupnya. Ya, ya. Nah, saya menarik sekali Injil hari ini. Nah, kita mengatakan bahwa salib itu adalah kemenangan. Nah, nanti dalam kemenangan itu artinya dalam sebuah penderitaan pasti ada kesudahannya. Ya. Nah, bagaimana yang bisa dijelaskan, Pastor? Kemenangan dalam artian begini, bahwa Yesus pertama-tama kita melihat Yesus ya, bahwa dia setelah menerima penderitaan yang luar biasa di
dicambuk, Ya. dibakotai duri, memikul salib. Bahkan juga dia sampai dipaku di salib, mati di kayu salib. Dia mampu melaksanakan perintah Allah, dan dia mampu mengalahkan godaan-godaan setan yang memang berusaha untuk menggagalkan perjuangan Yesus untuk sampai kepada puncaknya, penggenapan rencana Allah. Ya. Jadi di situ kemenangan yang bisa kita mengerti dari salib, bahwa Yesus mampu mengalahkan godaan-godaan setan yang berusaha menggagalkan visi itulah yang disebut dengan kemenangan tadi. Ya. Baik, Pastor. Nanti kita akan gali lebih dalam tadi tentang salib kemenangan itu. Tapi nanti kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kita akan kembali dalam Mimbar Agama Katolik setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Buddha hari ini edisi Kamis 12 Januari 2023. Tiono, selamat datang. Budaya Terpujilah para Buddha yang maha bijaksana dalam memberikan penjelasan. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah kebijaksanaan itu terjadi? Apakah kita ingin seperti itu? Dunia, Iya. kan? Nah, tentu saja kita mengharapkan dunia yang damai. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok tuntutlah untuk ibu. ilmu dari sekarang. Pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Pemirsa, kita kembali di Mimbar Agama Katolik, masih di TVRI Kalimantan Barat, Media Pemersatu Bangsa. Masih kita kupas tentang tema memaknai salib Kristus di zaman ini. Pastor, kalau kita lihat begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami dunia saat ini, itu merupakan salib. Nah, Pastor melihat mengapa hal ini bisa terjadi gitu? Kita melihat memang keadaan dunia di zaman sekarang tidak begitu baik-baik saja ya. Ya. Pertama kita melihat bahwa dampak dari COVID-19 itu juga masih terasa terhadap ekonomi, juga mentalitas umat manusia. Kemudian juga kita melihat masih terjadi peperangan di mana-mana. Ya, seperti yang kita saksikan atau lihat di media, peperangan Rusia dengan Ukraina juga belum selesai sampai hari ini. Juga kita melihat ada banyak bencana alam. Salah satu bencana alam yang kita dengarkan seperti bencana alam di Turki dan Suriah yang memakan korban sampai ribuan orang. Jadi ini merupakan penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Nah, bagaimana posisi kita sebagai orang Katolik untuk melihat penderitaan ini bukan hanya semata-mata sebagai penderitaan yang menyengsarakan, tetapi juga kita melihat apa maksud atau makna, paling tidak kita memberi makna ya kepada suatu penderitaan. Penderitaan tetaplah penderitaan ya. Karena penderitaan orang tetap ya mengalami kesedihan apa segala macamnya. Tetapi kan sebagai orang beriman, kita kan tidak mungkin
kita melihat suatu kehidupan itu sia-sia saja. Ya. Maka kita mencari makna terhadap peristiwa-peristiwa itu. Ya. Jika terjadi peperangan, itu suatu panggilan bagi kita untuk menjadi pendamai, untuk tidak berhenti memohon kepada Allah supaya menganugerahkan perdamaian dalam hidup manusia. Ketika melihat bencana alam, itu juga suatu panggilan bagi kita, bagaimana kita bisa mengulurkan tangan-tangan kasih kita bagi sesama. Ya. Jadi tidak melihat itu sebagai semata-mata sebagai sesuatu yang sia-sia. Apabila manusia tidak dapat menemukan makna di balik penderitaan yang dialami, maka dia bisa menjadi pesimis dalam hidupnya. Ya. Penderitaan atau salib yang dialami manusia itulah karena dosa. Beda dengan salib yang diterima oleh Yesus. Nah, situ. Nah, bagaimana kita bisa bersaksi tentang bagaimana salib itu tadi bersaksi di tengah kehidupan sehari-hari dengan masyarakat. Seperti yang saya katakan dalam pengantar tadi, ada juga salib ya, dalam artian penderitaan yang dialami oleh seseorang, bukan karena kejahatannya, bisa juga karena kejahatan orang lain. Dampak ya. Dampak. Dan juga bisa karena serangan balik terhadap dirinya karena dia memperjuangkan suatu kebaikan, keadilan misalnya, kedamaian. Ya. Sehingga dia, karena apa? Tidak semua orang jahat ketika kita tegur, ketika kita kritik, itu akan menerima dan bertobat. Tetapi kalau dia bersekukuh dengan dosa-dosanya dan dia tidak mau mempertanggungjawabkan kejahatannya, maka dia akan tetap memberikan serangan balik terhadap orang-orang yang berkehendak baik. Nah, seperti Yesus dalam perjalanan hidupnya, sepanjang hidupnya Yesus berbuat baik. Bahkan dalam pewartaannya, terutama dalam perumpamaan-perumpamaannya, Yesus terus-menerus menyerukan pertobatan. Tetapi kan tidak semua orang ketika mendengar kesaksian Yesus, pewartaan Yesus, dapat menerimanya, langsung beriman dan bertobat. Bahkan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat juga, saya kira orang-orang Farisi pro kontra untuk itu ya. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tentu ada yang terketuk hatinya, ada yang jadi pengikutnya. Tetapi juga kan ada pemuka-pemuka orang Farisi dan lain-lain yang pada saat itu malah iri hati ketika melihat kebaikan-kebaikan Yesus. Jadi mereka tidak melihat perbuatan-perbuatan Yesus, mujizat Yesus ya, ataupun kata-kata Yesus, itu tidak dilihat sebagai suatu pengajaran iman. Tetapi mereka lebih melihat itu sebagai satu secara politis. Yesus tidak mencari popularitas sebetulnya. Ancaman buat mereka jadinya. Jadi mereka sendiri yang merasa terancam. Mereka iri hati melihat orang banyak mengikuti Yesus, mengeluh-elukan Yesus, sehingga timbul iri hati di dalam diri mereka. Jadi bukannya bertobat ya. Tetapi tidak juga mereka bertobat misalnya ketika Yesus mati di kayu salib. Seharusnya ketika memandang Yesus yang mati di kayu salib, mereka seharusnya tersentuh. Ya. Walaupun memang ada tentu yang menjadi pengikut setia Yesus yang pada akhirnya memang bertobat ya. Nah, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, masih ada juga orang Yahudi tidak percaya, tidak bertobat. Ya. Bahkan mereka menyebarkan berita bahwa jenazah Yesus ya, kemungkinan diculik atau dicuri. Ya. Artinya berusaha menyangkal berita atau Injil tentang kebangkitan Yesus. Ya. Jadi Pak Paulus dalam hidup ini ada orang jahat
tetapi pada akhirnya bisa bertobat. Tetapi ada juga orang jahat, tegar hati dan bersikukuh dengan kejahatannya sampai mati. Ini mungkin yang disebut sebagai dosa menolak Roh Kudus, ya. Menghujat Roh Kudus, karena dia menutup hati dan pikirannya terhadap rahmat Allah, Cinta kasih Allah. cinta kasih Allah. Ya. Nah, kalau kita mau memasuki masa prapaskah biasanya, atau dalam masa prapaskah kita selalu mengikuti jalan salib. Nah, itu dimaksudkan untuk apa sebenarnya? Apakah kita untuk merenungkan bagaimana penderitaan Yesus, atau kita merenungkan salib kita selama kita dalam perjalanan dunia ini? Coba mungkin bisa Pastor jelaskan di hal ini. Tentu ketika kita melaksanakan devosi jalan salib, Ya, yang pertama-tama menjadi permenungan kita adalah jalan salib Yesus itu sendiri. ya, Karena itu menjadi dasar bagi kita beriman. Itu yang harus kita perdalam betul-betul. Maka devosi jalan salib itu bukan hanya sekedar berpikir, tetapi juga ada semacam pergerakan, ya kan? Kita melihat gambar, kan? Gambar perhentian-perhentian itu, dan mengikuti dari perhentian pertama sampai terakhir. Supaya apa? Supaya kita terbantukan untuk melihat bagaimana perjalanan salib Yesus. Mulai dari dia mengalami proses penderitaan, sampai pengadilan, sampai akhirnya mati di kayu salib. Itu kan supaya kita melihat bagaimana perjalanan salib Yesus itu. Nah, setelah kita melihat itu, tentu seperti yang Pak Paulus katakan, pada akhirnya juga kita melihat kehidupan kita yang kita alami saat Ya. ini. Ya. Apakah kita sudah menyerupai Yesus yang tabah dalam penderitaannya, yang tetap mencintai Allah walaupun menderita, yang tetap bangkit walaupun jatuh 3 kali, yang konsisten juga dengan kebenaran dalam suatu pengadilan. Ya. Jadi kita melihat peristiwa salib Yesus itu adalah bagaimana seorang manusia, ya. Jadi kita melihat Yesus kan, Yesus memang memiliki 2 kodrat, ya, kodrat kealahan dan kodrat kemanusiaan. Ya. Tetapi dalam peristiwa jalan salib itu, kalau kita melihat Yesus dalam kodrat kemanusiaannya, kita melihat inilah contoh atau teladan manusia yang sempurna. Ya. Di tengah penderitaan, dia tetap melakukan kebaikan. Di tengah penderitaan, dia tetap mencintai Allah. Di tengah penderitaannya, dia masih juga peduli dengan sesama. Lihat bagaimana Yesus ketika dia bertemu dengan wanita-wanita yang menangis. Ya. Dalam situasi dia menderita, malah dia masih bisa menghibur. Jadi ini menjadi satu contoh dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita menderita, kita lalu terkonsentrasi dengan penderitaan kita, dan akhirnya kita tidak memiliki kepedulian juga bagi sesama. Kita menjadikan penderitaan kita, penderitaan pribadi kita sebagai alasan untuk tidak mengasihi sesama. Itu juga kasih yang tidak seimbang, ya. Hanya kasih kepada diri sendiri, ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat pada Yesus, kita ingat juga apa hukum cinta kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Seperti yang Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu lakukan terhadap diriku. Ya, jadi ketika kita melihat sesama yang menderita,
terutama karena penderitaan dia itu bukan karena bukan karena kejahatan kita, Tapi karena dampak situasi bagaimana kita bisa melihat kehadiran Allah di situ. ya. Kita mampu bersaksi. Nah, makanya pertanyaan murid-murid Yesus itu, kapan kami melihat engkau Ya. tidak berpakaian, Tidak berpakaian, di kapan penjara. lapar, kapan ya? Ya. Maka Yesus memberikan penjelasan bahwa ketika kita melihat sesama kita, Disitulah kita harus di situ mau kita berani, melihat ya. bagaimana kita melihat wajah Kristus Di dalam orang-orang di dalam kecil, orang-orang kecil, orang orang-orang terpinggirkan. yang Itulah salib terpinggirkan. yang harus kita beri kesaksian ya. Ya. Karena di zaman Yesus, mereka yang menderita, mereka yang miskin itu, sebagian besar itu bukan karena kejahatan mereka, Ya. tetapi karena kejahatan atau kemiskinan yang memang disistematis oleh Karena penguasa. Apalagi posisi di tanah di tempat Yesus tinggal pada saat itu berada dalam kekuasaan penjajahan kerajaan Romawi. Ya. Jadi banyak orang miskin, banyak orang menderita bukan karena kejahatan yang mereka perbuat dalam hidup mereka, tetapi kejahatan orang lain yang mengkondisikan mereka seperti itu. Nah, jadi apa yang dibuat Yesus itu tentu akan mendapat perlawanan dari mereka yang punya kepentingan. Tapi harus kita ingat sekali lagi ya, supaya kita tidak sesat dalam berpikir bahwa apa yang dilakukan Yesus itu jangan kita hanya sempit ya melihat itu sebagai perjuangan politis apa segala macam. Seolah-olah Yesus punya ambisi politik atau ambisi untuk mencari popularitas, sama sekali tidak. Maka Yesus itu tidak termasuk dalam golongan manapun, karena dia punya visi misi sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu semata-mata karena ingin melakukan kehendak Bapaknya. Makanya dalam pergulatan Yesus, dia bisa menghindari semua itu kalau piala penderitaan itu Bapa yang menghendaki, Bapa yang membuat piala itu berlalu. Tetapi kalau misalnya Bapa dan ternyata Bapa tidak menghendaki piala itu berlalu, maka dia tetap melaksanakan kehendak Sesuai dengan kehendak Bapa. Ya. Itulah Dari dua sisi itulah menunjukkan bahwa dari kealahan dan kemanusiaan, dia mau menunjukkan bahwa ada sisi rapuhnya juga sebagai manusia, atau mau mencontohkan bahwa meskipun dalam kerapuhan dia tetap berharap kepada Allah. Bisa dijelaskan? Kalau Pak Paulus menyebut kerapuhan di sini bukan dalam konteks dosa ya, tetapi dalam konteks sebagai manusia, Yesus juga mengalami pengalaman manusia dalam segi itu. Ya. Misalnya dia juga bisa sedih, bisa merasa ditinggalkan, sehingga dia mengatakan Eloi, Eloi. Ya. Nah, mungkin dia mau menunjukkan bahwa dalam itu pun dia masih berharap. Ya, dari di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus bukanlah suatu kepura-puraan. Ya. Dia tidak berpura-pura menjadi manusia. Sungguh inkarnasi itu bahwa Allah menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi bukan pura-pura menjadi manusia. Jadi penderitaan yang ditanggung Yesus itu sungguh-sungguh penderitaan yang apa yang dirasakan manusia pun dia rasakan juga. Ya. Rasa sakit waktu dipaku, disalib, tentu dia rasakan. Ya. Nah, di situ kita melihat bagaimana dalam kemanusiaannya Yesus memberi teladan kepada kita sebagai manusia. Ya. Bahwa dia mampu bertahan sebagai orang baik, ya, walaupun dia mengalami banyak penderitaan. Sama seperti yang kita alami. Ya. Baik, Pastor, kita akan gali lebih dalam nanti pada segmen terakhir. Kita akan bahas lagi mengenai makna salib ini. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Katolik dan tetap di TVRI Kalimantan Barat, media pemersatu bangsa. Bapak ada betul kan ke TV ini? Ini lagi Bapak betulkan. Sekarang kan dah siaran TV digital.
Makanya Bapak beli setopok. Ah, kan? Bersih gambarnya, jernih suaranya. Apa ceweknya itu ya, Pak ya? Laki-lakinya itu garang benar. Apa yang ditonton dua beranak nih? Ah, kita nonton sama-sama, Mak. Dah, Bapak nih ya, siaran ini tak bagus. Dah, sekarang kita ganti dengan siaran yang sehat dan bermanfaat ya. Iya, ayo, bagus kami nonton ini ya. Jika temukan tayangan yang tidak pantas, laporkan. Berbagai informasi seputar tema kita, yaitu perilaku hidup sehat. Informasi seputar dunia kesehatan. Memang proses penularan yang paling tinggi dari 100 ataupun 85 sampai 100 kasus. Cara pencegahan dan solusinya. Karena dampak kadang yang namanya menyerang sistem kekebalan tubuh Ya, Dokter Tommy. Nah, Langsung dari para ahlinya. Sebaiknya itu dikerjakan rutin 5 sampai 7. Mbak dipisahkan kalau di kita fase hidup gitu di ya. dalam kolam itu. Saksikan Kalbar Sehat setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di depan ini baik-baik aja ya, kita sudah memasakkan implan dengan baik, habis itu skrup sebagai Hanya di pengganti TVRI akar Kalimantan gigi. Barat. Sampai akar giginya tuh kita Pemirsa, kita kembali di Mimbar Agama Katolik dan masih di TVRI Kalimantan Barat, media pemersatu bangsa. Masih kita berbicara tentang memaknai salib Kristus di zaman ini dan masih bersama narasumber kita, Pastor Ilwan. Pastor, jalan salib atau biasa juga kita sebut Via Dolorosa ya. Nah, kalau kita melihat kematian Yesus di salib, lalu nanti orang berpikir salib yang kita perjuangkan berujung pada kematian, penderitaan itu. Bagaimana ini bisa dijelaskan agar kita tidak salah pikir gitu? Bagaimana, Pastor? Salib sebenarnya bukan berujung kematian, pada kematian, tetapi berujung pada kebangkitan. Kebangkitan. Ya. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita adalah mampu menanggung salib itu sampai detik terakhir itu, sampai hayat hidup kita, sampai hari hayat. Ya. Nah, dengan sebenarnya kalau kita membaca perjanjian baru, pada akhirnya juga kita mesti membaca perjanjian lama. Tetapi membaca perjanjian lama dalam Alkitab ya, membaca perjanjian lama dalam Alkitab, tentu kita sebagai yang lahir pada perjanjian baru, setelah perjanjian baru ini, tentu kita membaca perjanjian lama itu dalam cahaya Kristus ya, yang hadir dalam perjanjian baru juga. Bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu sebenarnya sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya. Dinubuatkan oleh para nabi bahwa sejak manusia diciptakan oleh Allah, manusia pertama Adam dan Hawa. Mereka sebenarnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini luar biasa. Dan mereka ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Kemudian tentu mereka juga diberikan oleh Allah kebebasan. Kebebasan itu yang membuat harkat dan martabat manusia berbeda dari ciptaan yang lain. Tetapi mereka menyalahgunakan kebebasan itu. Mereka malah tidak taat pada perintah Bapa, perintah Allah. Tapi mereka malah mendengar apa yang dibisik, apa yang disampaikan oleh ular di pohon yang di tengah Taman Eden itu. Ya, sebenarnya di sini dalam tanda kutip Adam itu gagal melaksanakan perintah Allah. Ya.
mereka jatuh berdosa di bawah pohon itu yang mengandung buah terlarang itu. Buah terlarang, Ya. pohon kebaikan dan Bukan pokoknya pohon terlarang ya. Pengetahuan baik dan Ya, buruk. pengetahuan baik dan buruk. Maka Yesus itu adalah Adam yang baru. Yesus adalah Adam yang baru. Adam yang baru. Jika Adam yang lama itu gagal melaksanakan rencana Allah, maka kegagalan itu diperbaharui. Dan ketika itu dilaksanakan oleh Yesus, Yesus berhasil. Ya. Dan Yesus juga menyelamatkan manusia. Ketika dalam perjanjian lama tadi manusia jatuh berdosa Karena gagal. Karena ingkar janji dengan Allah. Tidak karena mampu perintah Allah. tidak Ya, pada tidak perintah taat Allah. Allah. Jatuh berdosa di bawah pohon. Maka Yesus menyelamatkan manusia dengan memikul kayu salib. Ya. Kalau Adam itu tadi bukan menjadikan kayu itu sebagai keselamatan, tetapi dia melihat melihat itu sebagai ketertarikan bagi dia untuk tergoda melakukan kejahatan. Ya. Jadi jika ular yang bertahta di kayu Taman Eden itu adalah ular yang membawa maut, membawa kebinasaan, maka Yesus yang terpancang di kayu salib itu membawakan keselamatan, kehidupan. Jadi peristiwa kayu salib yang terjadi pada Yesus Kristus tentu ada kaitannya dengan peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam sebuah pohon, suatu kayu. Ya. Jadi ini ada satu kisah yang harus kita mengerti. Dan ini juga menjawab pertanyaan Pak Paulus, mengapa harus mati di kayu salib. Ya. Karena perjanjian baru tidak menolak apa yang terjadi pada perjanjian lama, tetapi dia menyempurnakannya. Ya. Jadi ular yang bertahta di pohon Taman Eden membawa maut, membawa kematian di kayu itu. Maka Yesus yang bertahta di kayu salib itu membawa keselamatan. Ya. Kemudian ada satu hal juga yang perlu kita mengerti, bahwa sebetulnya Adam dan Hawa setelah berbuat dosa seharusnya mereka dihukum mati karena memakan buah terlarang itu. Tetapi karena kasih Allah, kerahiman Allah, karena cinta kasih Allah, hukuman mati itu tidak jadi dilaksanakan. Tetapi Allah kan tidak bisa menarik ucapannya sendiri. Ya. Hukuman mati itu akhirnya tetap dilaksanakan, tetapi Allah menunggu saat yang tepat, dan ternyata hukuman mati itu ditanggung oleh putranya sendiri, Yesus Kristus. Karena apa? Terkait dengan martabat manusia. Tidak mungkin manusia itu dapat dibandingkan dengan binatang. Jadi hewan-hewan yang dipersembahkan dalam perjanjian lama yang berkali-kali itu tidak dapat menuntaskan, menggantikan. Ya. Harus level yang sama atau di atasnya. Ya. Akhirnya jatuhlah kepada putra Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi citra Allah itu berkat Yesus Kristus bukan hanya dipulihkan, tetapi juga diangkat, dimuliakan lebih tinggi. Ya. Karena apa tadi? Karena pengganti Adam yang lama itu martabatnya lebih tinggi, karena putra Allah sendiri. Melalui salib itu. Ya. Nah juga kalau Pak Paulus membaca kitab Kejadian, bagaimana kasih Allah kepada umat manusia. Bayangkan kalau dihukum mati, Adam dan Hawa, musnahlah manusia, tidak ada kelanjutannya. Padahal Allah punya rencana yang baik terhadap manusia. Tetapi untuk sementara
supaya manusia, karena manusia merasa malu karena dirinya telanjang, itu sebenarnya menyadari keberdosaannya. Ya. Kemudian ada binatang yang mati dan kulit binatang itu dipakai oleh Allah untuk menutupi manusia, supaya manusia itu tidak merasa malu. Artinya sejak awal sudah ada binatang persembahan. Nah, Yesus Kristus bagaikan anak domba. Makanya sering disebutkan anak domba Allah. Anak domba Allah. Itu sebenarnya penjelasannya. Ya. Ada kaitan ke sana. Ada kaitan ke sana. Cukup mendalam, Pastor. Kalau nggak Pastor ngomong ini pasti nggak tahu. Nah, memang perlu dijelaskan. Iya, iya. Nah, ada kaitan tadi dengan salib. Ya. Lanjutkan, Pastor. Jadi ketika Adam dan Hawa merasa malu karena keberdosaannya, Ya. dalam kitab Kejadian itu dikatakan bahwa ada satu binatang akhirnya harus dikorbankan, harus mati karena kulitnya diambil untuk menjadi pakaian manusia, pakaian yang layak bagi manusia pada saat itu. Ya. Nah, ini juga menjadi gambaran bahwa Yesus bagaikan anak domba yang akhirnya mati di kayu salib supaya martabat manusia itu diangkat, dipulihkan. Karena dosa tadi sebenarnya manusia merasa malu, ya. Tidak layak di hadapan Allah sebetulnya. Tapi Yesus menjadi pembela kita terus menerus di hadapan Bapa, ya. Supaya kita ini layak di hadapan Allah, diterima oleh Allah. Ya. Baik, Pastor. Mungkin Pastor bisa memberikan semacam pegangan ketika kita mau memaknai salib Yesus dalam kehidupan kita agar kita tidak salah pikir. Mungkin prinsip-prinsip apa yang harus kita pegang dalam memaknai salib Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Silakan, Pastor. Yang pertama, Ya. kita harus melihat salib sebagai bukti cinta kasih Allah. Melihat salib sebagai bukti cinta kasih Allah. Oke. Karena melalui salib itu Allah menyembuhkan manusia dan menghapus dosa-dosa manusia. Baik. Yang kedua, salib itu mendorong kita untuk tidak menyerah berbuat baik sekalipun kita menderita karena menjadi orang baik. Ya. Karena Yesus walaupun ditantang oleh salib, walaupun harus memanggul salib, dia adalah contoh orang baik yang tidak menyerah berbuat baik. Walaupun karena kebaikan dia harus menanggung suatu penderitaan Yang luar biasa. yang luar biasa. Yang ketiga, Ya. salib menjadi motivasi juga bagi kita. Supaya dalam perjalanan hidup kita ini, walaupun kita mengalami Pergulatan-pergulatan yang berat. pergulatan berat, Ya. kegagalan, tapi kita tidak menyerah menapaki hidup. Jangan pernah menghentikan perjalanan hidup kita atas diri kita sendiri. Kandak kita diri Kandak sendiri. diri kita Seperti misalnya meracuni diri sendiri Ya, gitu ya. itu jangan. Ya. Karena itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Ingatlah bahwa Yesus tidak melakukan itu. Dia tetap, walaupun dia dibayang-bayangi, tentu dia sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia juga, dia seperti manusia, Ya. juga mengalami bayangan-bayangan maut itu. Ya. Pada malam sengsaranya. Ya, sehingga di Taman Getsemani ada katakan Sampai berpeluh darah. Nah, ini betul. Nah, dalam pergulatan hidup itu, manusia jangan pernah mengakhiri hidupnya sendiri. Kita tetap menjalani hidup kita sampai tuntas, sesuai dengan Allah yang kehendaki. Ya. Kita akhirnya bisa seperti Yesus, di mana Yesus pada akhirnya dia mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Karena dia mampu menggenapi apa yang dibuatkan oleh para nabi dan apa yang dikehendak oleh Allah. Nah, saya kembali sedikit karena kebetulan hari ini kita membahas tentang salib karena pastor ini kan dari kongregasi Passionis. ya passionis kaitan dengan salib. Nah, bagaimana kongregasi ini menghidupi spiritualitas itu tadi, Pastor? Sehingga ini bisa menjadi sedikit pencerahan bagi umat atau pendengar yang ada sekarang atau pemirsa yang ada di rumah. Silakan, Pastor. Ya. Baik, kami sebagai kongregasi Passionis tentu
kalian akan selalu melihat bahwa di jubah kami ini ada lencana passionis. Ya. Di sini ada Passio itu artinya apa, Pastor? Passio itu memang tidak ada bahasa Indonesia yang pas yang untuk bisa menerjemahkannya. Oke. Kadang-kadang diterjemahkan dengan kata sengsara. Sengsara. Tetapi sebenarnya tidak mampu mengakomodir maksud dari passio itu sendiri. Baik. Jadi kalau mau secara panjang itu sengsara tetapi mengandung cinta. Mengandung cinta. Ya. Sengsara tapi mengandung cinta. Coba mana bisa dijelaskan itu? Itu yang disebut passio. Passio. Nah, jadi penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu ada cinta. Di dalam penderitaan itu ada cinta, luar biasa. Nah, itu sebetulnya passio. Jadi tidak ada kata di dalam bahasa Indonesia yang pas benar untuk menjelaskan itu ya. Maka tetap kami menyebut sebagai kongregasi passionis ya. Kemudian kita melihat rencana di sini ada salib, kemudian ada Yesus Passio Yesus, kemudian ada 3 paku, kemudian ini bentuknya seperti bentuk rob ya, cinta. Ada cinta tapi ada salib ya. Jadi itulah yang kami hayati kalau mau secara ringkas ya. Bahwa menghayati Passio Yesus. Baik Pastor, sangat menginspirasi penjelasan Pastor pada pagi hari ini dalam acara Mimbar Agama Katolik tentang memaknai salib Kristus di zaman ini. Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pastor, pemirsa di rumah dapat tercerahkan. Pemirsa, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini tentang memaknai Kristus, memaknai salib Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Baik, kita akhiri Mimbar Agama Katolik kita dengan doa penutup nanti akan disampaikan oleh Pastor Iwan. Silakan Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami menyadari bahwa Engkau menderita dengan mengorbankan Putramu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menyembuhkan kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Semoga contoh atau teladan Putramu Yesus Kristus yang mampu menanggung salib dan taat kepada perintah-Mu menjadi teladan bagi kami semua untuk tidak pernah berhenti memperjuangkan kebaikan bagi dunia ini, supaya dunia ini semakin baik dan hidup berdamai. Kuatkanlah kami dalam perjalanan hidup kami, supaya kami tidak berhenti atau menyerah dalam melakukan perbuatan-perbuatan kasih, sebagai bukti cinta kasih kami juga kepada Engkau sendiri. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Pemirsa, kita jumpa di lain waktu. Terima kasih.